Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semuanya alhamdulillah bisa berkumpul di mata kuliah manajemen keuangan. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini, yaitu dengan berjudul budgeting, ya, kelompok 1 budgeting atau penganggaran. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri sebagai MC Muhammad Ihman Maulana, kemudian ada saudara Rahmat Syah Dewa, kemudian ada saudara Muhammad Zainal, dan kemudian ada Teh Lucy, kemudian yang terakhir adalah ada Teh Rodia. Baik, presentasi pada hari ini insya Allah yang akan pertama menjelaskan atau mempresentasikan yaitu kepada kepada saudari Teh Lucy. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini saya akan menjelaskan topik bahasan yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada pengertian penganggaran budgeting di lembaga pendidikan. Yang kedua ada bentuk-bentuk penyusunan anggaran budget di lembaga pendidikan. Yang ketiga fungsi dari penganggaran atau budgeting. Yang keempat adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran budget. Yang terakhir itu ada implementasi anggaran budget penganggaran budgeting di lembaga pendidikan. Adapun fokus pembahasan pertama yaitu tentang pengertian penganggaran budgeting di lembaga pendidikan. Nah, di sini ada menurut Nanang Patah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran, sedangkan anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan bentuk satuan uang yang digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di suatu lembaga pendidikan dalam waktu tertentu. Patah 2006. Nah, adapun penjelasan di atas tampak bahwa penganggaran dan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan uang, namun juga memberi gambaran tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang akan digunakan untuk suatu kegiatan yang telah disusun dalam waktu jangka tertentu. Pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk penyusunan anggaran. Di antaranya satu, anggaran yang berdasarkan pertama yaitu anggaran butir per butir, dan kedua anggaran berdasarkan program, yang ketiga anggaran berdasarkan hasil, dan yang keempat anggaran berdasarkan sistem perencanaan dan penyusunan program dan penganggaran. Yang dimaksud yang pertama dalam poin pertama yaitu anggaran per butir, di mana bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Adapun yang dimaksud dengan anggaran program, yaitu bentuk yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya per butir dihitung berdasarkan jenis nomor yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis programnya. Jadi kalau yang pertama itu berdasarkan dengan jenis-jenis atau butir-butir daripada suatu item itu sendiri, sedangkan dalam penganggaran berdasarkan program itu berdasarkan dalam satu program itu sendiri. Selanjutnya anggaran berdasarkan hasil, di mana menekan pada hasil bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Jadi yang membedakannya antara anggaran berdasarkan butir per butir dan anggaran berdasarkan program, pada anggaran berdasarkan hasil ini dilihat dari mana efektivitas suatu program tersebut, maka akan dianggarkan. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya anggaran yaitu yang berdasarkan sistem perencanaan dan penyusunan program dan penganggaran, di mana merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisanya secara sistematis. Adapun fungsi-fungsi penganggaran terbagi menjadi 4, yaitu pertama fungsi sebagai perencana, yang dua sebagai pengawasan, yang ketiga sebagai koordinasi, dan yang keempat menjadi sebagai fungsi pedoman kerja. Adapun sebagai perencanaan, di mana Winardi memberikan pengertian mengenai perencanaan sebagai
yaitu perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maksudnya seperti apa? Jadi saat dimana penganggaran itu sebagai fungsi daripada perencana, maka anggaran tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan daripada suatu program yang ingin direncanakan. Jadi seperti itu. Selanjutnya penganggaran menjadi suatu fungsi pengawasan, di mana daripada pengawasan tersebut, penganggaran ditujukan sebagai untuk bisa melihat bagaimana kondisi daripada organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai koordinasi. Maksud sebagai koordinasi ialah saat dimana kita menganggarkan dalam suatu organisasi, maka anggaran tersebut akan menjadi suatu subkoordinasi, yang mana subkoordinasi yaitu adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi daripada fungsi koordinasi ini, anggaran diharapkan adanya keselarasan daripada apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, anggaran sebagai pedoman kerja, di mana penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran pada masa yang akan datang. Jadi, biasanya dalam penganggaran, kita akan melihat bagaimana perjalanan penganggaran sebelumnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya setiap kita menganggarkan, pasti kita melihat penganggaran sebelumnya, jikalau sebagai pedoman kita. Jadi, saat kita melakukan penganggaran baru, agar lebih mudah, maka kita melihat bagaimana proses penganggaran sebelumnya. Jadi seperti itu daripada penganggaran atau fungsi budgeting ini. Selanjutnya, yaitu kita masuk kepada prinsip-prinsip dalam menyusun anggaran atau dalam menyusun budget. Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Di antara prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang. Yang kedua, adanya sistem akuntansi. Dan yang ketiga, adanya penelitian. Dan yang keempat, adanya dukungan dan pelaksanaan mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Nah, di sini yang paling saya ingin tekankan yaitu adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Mengapa penting? Karena saat kita melakukan sistem akuntansi, maka kita memerlukan seseorang yang benar-benar paham dalam penganggaran. Penganggaran akan benar-benar sangat fatal apabila kita tidak memahami adanya sistem akuntansi tersebut. Selanjutnya, dalam poin yang ketiga itu adanya penelitian. Jadi, saat kita menentukan anggaran, kita selalu melaksanakan suatu kajian yang disebut dengan penelitian atau analisis. Gunanya apa? Gunanya agar apa yang kita anggarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Atau analisis daripada suatu penelitian, yang mana gunanya untuk bisa menganggarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adanya pembagian wewenang. Jadi saat kita ingin menganggarkan suatu penganggaran, adanya pembagian tugas. Maksudnya seperti apa adanya pembagian wewenang di sini? Jadi saat orang yang melaksanakan sistem akuntansi tersebut itu akan berbeda, atau kita selalu membedakannya dengan orang yang melaksanakan analisa. Supaya apa? Supaya apa yang kita ingin anggarkan itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Selanjutnya adanya dukungan. Nah, ini yang paling penting. Saat kita melakukan analisa, saat kita melakukan sistem akuntansi dan telah dibaginya wewenang, tetapi apabila tidak adanya dukungan daripada tingkat atas, maka anggaran tersebut tidak akan pernah kita dapatkan. Jadi seperti itu teman-teman, pada prinsip dalam menyusun anggaran ada 4, yaitu pertama adanya pembagian wewenang, yang kedua adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran, yang ketiga itu yaitu adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, dan keempat adanya dukungan dan pelaksanaan mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Jadi demikian. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip anggaran dan penganggaranan, kita masuk ke implementasi anggaran. Kami mengambil beberapa studi kasus. Yang pertama ada di Madrasah Sanawiyah Fathan Mubina yang beralamat di Jalan Veteran 3 Raya Tapos nomor 23A, Banjarsari, Ciawi, Bogor. Fathan Mubina yang didirikan pada tanggal 31 Mei 1986 berawal dari sebuah pengajian rutin bulanan dan pelatihan keagamaan setiap bulan Ramadan yang diprakarsai oleh Bapak Dr. Andes Haji Faisal Kamal yang berada di tempat kediaman beliau di Jalan Otista Raya nomor 448 atau 449 Cawang 1, Jakarta Timur.
Bentuk penyusunan anggaran di Madrasah Sanawiyah Fathul Mubina adalah bentuk anggaran butir per butir, yaitu setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Adapun contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, untuk studi kasus yang kedua, kami mengambil sampel di MTS Arido Sentul yang beralamatkan di Kampung Parong Eleng, Desa Cikes, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Adapun profil Pondok Pesantren Modern Arido Sentul merupakan lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di daerah Sentul yang berdiri pada tanggal 1 Juli 2012. Berawal dari niat tulus, ikhlas, dan semangat dalam mendirikan sebuah lembaga pondok pesantren yang menyatukan unsur iptek dan imtak. Kiai Haji Asmuni bin Haji Rohili, pendiri Yayasan Arido Palmerah yang saat itu telah bekerja sama dengan Yayasan Pesantren Islam YPI Al-Azhar kurang lebih 30 tahun sejak tahun 1985 dalam membantu program pemerintah mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Adapun bentuk penyusunan anggaran di MTS Arido Sentul adalah bentuk anggaran butir per butir. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori masing-masing. Nah, teman-teman, sampailah kita kepada akhir daripada pembahasan kali ini. Di sini kami mengambil beberapa kesimpulan yang mana anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang digunakan untuk suatu kegiatan yang telah disusun untuk jangka waktu tertentu. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya supaya dana-dana yang dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan optimal untuk menunjang tujuan pendidikan. Adapun jenis atau implementasi daripada penganggaran itu di sini kami hanya mengilustrasikan atau mengambil 2 contoh saja. Adapun untuk selanjutnya, bagaimana organisasi atau lembaga itu tersebut. Tapi biasanya dalam penganggaran kita sering menemukan jenis daripada penganggaran tersebut dalam bahasa simpelnya atau yang sering kita temukan dengan format simpelnya biasanya dalam bentuk jenis penganggaran butir per butir. Namun tidak menutup kemungkinan banyak sekali daripada program-program atau lembaga pendidikan yang masih melaksanakan jenis-jenis penganggaran lainnya seperti penganggaran berdasarkan program, penganggaran berdasarkan hasil, dan penganggaran berdasarkan perencanaan itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi pada hari ini dari kelompok 1 yaitu yang bertema budgeting atau penganggaran sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh teman-teman saya mudah-mudahan kita sebagai mahasiswa bisa mengamalkan atau mengimplementasikan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silahkan kepada kelompok yang lain jika ada yang didiskusikan silahkan. Kemudian saya sebagai Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Saya ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum